Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leonardo Jaskrajahyaningrat. Saya dari Prodi Business Creation. Untuk di video presentasi kali ini, saya akan lebih menjelaskan di mana fungsi teknologi dan informasi untuk pendidikan di masa pandemi. Sebelum masuk ke dalam fungsi teknologi dan informasi untuk pendidikan di masa pandemi, kita harus tahu dulu apa itu teknologi dan informasi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sendiri ada yang tahu nggak apa itu fungsi teknologi dan informasi? Nah, untuk yang belum tahu, akan saya jelaskan. Teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan, terapan, atau keseluruhan sarana menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Untuk secara teknologi itu sendiri, dimulai dari munculnya spesies manusia di muka bumi. Jejak-jejak peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradaban ditemukan. Kemudian direkonstruksi secara historis, dan kemudian dianalisis kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia. Istilah teknologi sendiri muncul pada abad ke-20 seiring dengan bergulirnya revolusi industri kedua. Saat ini, teknologi telah masuk hampir semua bidang kehidupan manusia, di antaranya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat ke satu yang ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi sering tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, teman-teman, jadi tadi kan kita sudah bahas tentang apa itu teknologi dan informasi. Sekarang kita masuk dalam fungsi dari teknologi dan informasi dalam pendidikan. Banyak hal yang dapat jadikan alasan mengapa teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan di dunia pendidikan. Di antaranya adalah adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi jembatan ilmu. Salah satu peran teknologi dan informasi di era globalisasi ini adalah sebagai media informasi, misalnya internet. Peserta dapat mengeksplorasi informasi yang ada di seluruh dunia dengan lebih efisien dan efektif hanya dengan mengakses internet. Selain peran teknologi informasi dan komunikasi sebagai media informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat pula dimanfaatkan peserta didik sebagai media komunikasi. Misalnya, memanfaatkan jaringan internet untuk chatting atau mailing. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan saling bertukar informasi tentang apa yang sedang dibahas. Tidak hanya komunikasi antar peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan ahli pun dapat dilakukan, dan dengan cara ini, peserta didik akan dengan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dari berbagai kalangan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, belajar jauh lebih efisien. Proses pembelajaran tidak harus selalu dengan bertatap muka seperti zaman dahulu. Kini, proses pembelajaran dapat dilakukan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Sehingga kita juga dapat efisien untuk menggunakan waktu. Dan untuk di masa pandemi ini, sejak diumumkan oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 yang lalu, Indonesia hingga saat ini masih berjibaku melawan pandemi COVID-19. Teknologi diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan. Sebab salah satu dampak pandemi adalah tentang ketimpangan akses pendidikan berkualitas yang semakin lebar. Bagaimana manfaat teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran? Sebut saja penggunaan e-learning misalnya. Sebenarnya merupakan sebuah representasi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan tepat sesuai kebutuhan yang akan mendorong tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu bagaimana caranya? Guru sebagai fasilitator penyelenggara kegiatan pembelajaran memiliki kebebasan untuk merancang desain pembelajaran yang akan diterapkan di ruang kelas masing-masing, baik ruang dalam arti fisik maupun maya. Peran guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran harus mampu merekayasa pembelajaran siswa yang menarik, bervariasi, berulang, dan meningkat. Ujung ketercapaian tujuan pembelajaran adalah pada level performa siswa. Intervensi teknologi pembelajaran dibuat dan dirancang harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa atau pembelajar di sekolah atau wilayah masing-masing. Ada banyak model pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru, misalnya model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran berbasis masalah.
Ada banyak platform yang dapat digunakan oleh guru dan ragam teknologi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru sesuai dengan kebutuhan belajar. Guru dapat memanfaatkan sumber-sumber berbasis teknologi digital yang sudah ada atau tersedia maupun mengembangkan sendiri secara khusus. Sekian presentasi saya mengenai fungsi dan dari teknologi informasi bagi pendidikan di masa pandemi ini. Semoga teman-teman sekalian paham, dan di akhir kata apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan dan penyampaian, saya meminta maaf. Terima kasih.